Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hai sahabat BPK Makassar, berjumpa lagi bersama podcast BBPK Makassar. Alhamdulillah kita bersama narasumber pada pagi hari ini akan melakukan bincang-bincang pagi. Tentu tidak asing lagi narasumber kita yang satu ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah seorang ASN dan tentu sudah lama mengabdi ya sebagai aparatur sipil negara. Dan tentu pengalaman bekerja juga sudah cukup banyak ya. Kita undang Bapak Muhammad Hasan SKM MSI. Yang akrab dipanggil Pak Hasan. Sehari-hari bertugas sebagai Widya Iswara Ahli Madya di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Tapi sebelum ke BBPK Makassar, beliau pertama kali pengangkatan sebagai CPNS kalau tidak salah di kantor wilayah Departemen Kesehatan, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul Pak Hasan? Ya, betul. Ya. Apa kabar Pak pagi ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pertama kali pengangkatan sebagai CPNS di kantor wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun berapa Pak? Waktu itu tahun 1997. Pak. 1997. Iya. Jadi waktu itu masih bernama Kantor Wilayah Kesehatan Provinsi NTT di Kupang. Terus kemudian karena otonomi daerah kantornya dibubarkan, jadi kalau tidak salah semua kanwil Depkes se-Indonesia waktu itu dilebur menjadi satu dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi. Iya, termasuk di NTT juga. Jadi saya kemudian menjadi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi di NTT. Kemudian tidak lama ada dibuka kantor baru di Wakabobak, kalau tidak salah namanya itu hari Stasiun Malaria. Kemudian kepunyaan Kemenkes. Jadi saya beralih lagi dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat lagi di Stasiun Malaria itu, yang kemudian tidak lama menjadi balai Lokalitbang Waikabubak. Terus tidak lama lah di situ, sekitar 5 tahun saya pindah masuk ke Sulawesi Selatan di Dinas Kesehatan Pangkep. Kemudian dari situ saya loncat lagi ke Balai Besar Pelatihan ini. Pindah lagi Pak ya ke Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Iya, mudah-mudahan ini Pak Kamril, mudah-mudahan ini yang terakhir ini. Insya Allah Pak, insya Allah. Ya baik, terima kasih Pak Hasan telah menyampaikan pengalaman kerja beliau sejak pertama pengangkatan sebagai CPNS sampai sekarang ini ya, sebagai Widya Iswara Ahli Madya di BBPK Makassar. Alhamdulillah. Berarti pengabdian sudah kurang lebih 20 tahun Pak? Iya, 20 tahun lebih lah. Sudah lebih 20 tahun. Baik sahabat podcast dimanapun Anda berada, tapi topik kita pada pagi ini bersama dengan narasumber yaitu peran orang tua, atau lebih detailnya lagi yaitu peran ayah dalam mendidik dan merawat anak yang memiliki keterbatasan. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa Pak Hasan ini memiliki anak yang punya keterbatasan Pak ya. Ya kalau tidak salah anak ketiga. Pak Hasan ini memiliki anak 4 orang, 2 putri, 2 putra. Tapi anak ketiga ini sejak lahir ya memiliki keterbatasan. Kalau tidak salah autis ya. Itu sejak lahir Pak ya.
Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua bagaimana pengalaman Pak Hasan mulai dalam mendidik anak dan merawat mulai sejak lahir ini, yang anak yang memiliki keterbatasan ini, Pak. Ya, baik Pak Kambril, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Kambril tadi bahwa autis itu memang bukan penyakit ya, sebenarnya dia semacam sindrom. Sindrom itu kumpulan berbagai gejala yang mengarah ke suatu ketidaknormalan. Jadi istilah medisnya autis spectrum disorder atau ADS, ASD, autis spectrum disorder. Ya, itu ada semacam kumpulan sindrom-sindrom yang membuat pertumbuhan anak tidak normal. Jadi ada keterbatasan, ada keterlambatan pertumbuhan karena adanya gangguan dari saraf pertumbuhannya. Jadi ini yang mempengaruhi pertumbuhannya sehingga agak lambat dibanding dengan anak-anak normal lainnya. Jadi saya waktu itu bertugas di Lokalitban, iya, Kabubak, kemudian dapat tugas belajar ke IPB Bogor, di situ di entomologi. Nah, waktu itu anak saya itu didiagnosa autis pada waktu berumur 3 tahun, karena sampai umur 3 tahun itu dia belum bisa bicara. Kemudian pertumbuhannya lambat sekali. Kemudian pada waktu itu saya kemudian mencari terapi di Bogor sana, terapi untuk autis, termasuk terapi tumbuh kembangnya, terapi bicaranya, dan alhamdulillah lumayan mahal di Bogor waktu itu, sampai iurannya per bulan sampai jutaan, padahal waktu itu saya mengalami keterbatasan dana karena cuma hidup dari beasiswa dan gaji yang tidak seberapa. Akhirnya ada pertolongan, ada salah satu dosen di FKH IPB itu yang saya tempat belajar, Fakultas Kedokteran Hewannya, Prof. Upik Kusumawati itu hari. Ternyata ada anaknya juga yang menderita autis juga, tapi sudah lumayan sembuh, dan dia punya terapi wicara yang masih sering kontak dengan beliau. Makanya akhirnya saya terapinya langsung datang ke rumah beliau itu, kemudian alhamdulillah digratiskan malah. Jadi hampir tiap minggu saya mengunjungi rumah beliau untuk menemani anak saya itu yang diterapi di sana. Oh, jadi nanti setelah berusia 3 tahun baru Pak Hasan mengetahui berdasarkan hasil diagnosa oleh dokter bahwa beliau ini mengalami autis. Iya, benar. Ya, Pak Kamil. Jadi waktu itu karena sudah ada gejala-gejala autisnya, akhirnya kita terapi. Jadi pada dasarnya terapi itu sama dengan terapi penyakit lainnya. Kalau lebih awal atau umur lebih muda dari anak itu lebih bagus, lebih kemungkinan sembuhnya lebih bagus daripada ketika anak itu sudah berumur lebih dewasa lagi, ya di bawah 5 tahun lah. Kemungkinan besar sembuhnya lebih bagus daripada anak-anak yang di atas 5 tahun atau sudah usia sekolah dasar itu. Dari pengamatan saya begitu, saya lihat Pak. Berarti awalnya itu Pak Hasan berada di WK Bubak ya? Iya, betul. Kemudian mendapatkan tugas belajar, pindah ke Bogor. Anak ini dibawa serta Pak ya, di Iya. Bogor.
bersama keluarga. Kemudian di sana sempat dirawat Pak ya di rumah sakit atau di rumah saja? Di ya terapinya di rumah saja karena waktu itu, saya masih kesulitan untuk mendapat terapi di rumah sakit. Cuma pernah, memang, eee kita bawa ke Rumah Sakit Hermina di Bogor untuk mendapatkan diagnosis lebih lanjut dan dari situ memang, rekomendasinya harus, ada 2 harus mendapatkan terapi motorik. Terapi motorik itu maksudnya, diberikan latihan fisik tangan dan kakinya supaya, saraf-saraf motorik yang ada di tangan dapat diperkuat lagi, kemudian, juga harus ada terapi bicara supaya dia bisa lancar berbicaranya, supaya dapat berinteraksi dengan teman-temannya kalau dia memasuki umur usia sekolah nanti. Ini luar biasa Pak ya, perjuangan Bapak merawat anak, di samping menempuh pendidikan yaitu tugas belajar, ya di samping merawat anaknya yang memiliki keterbatasan ini. Eh, tapi istri ikut ya? Iya, Ya, jadi sama-sama istri merawat di sana Pak ya. iya. Hmm. Kemudian ini sampai berapa tahun di sana Pak dirawat? Iya, jadi, sampai umur, 5 tahun sekitar 2 tahun lebih di sana Pak Kamil, kemudian saya udah menyelesaikan, eee, s sekolah Pendidikan heeh, ya. pendidikan di Bogor, eee, akhirnya, mau tidak mau, anaknya harus berhenti terapi juga karena, harus ikut pindah juga, dari Bogor. Tapi, dari Bogor ini saya, bawa kembali ke Makassar karena kalau di Sumba sana di Waikabubak nggak ada terapi. Jadi, di Makassar ini ada informasi ada satu tempat terapi yang bagus di sekitar Panakukang itu depan mall, di situ kemudian sebenarnya banyak sih tempat terapi, tapi yang paling murah memang di sana. Kalau yang lain iurannya masih jutaan, kalau di sana ya kalau nggak salah kemarin sekitar, berapa ya 300 atau 500 itu waktu awal tahun 2000-an. Jadi, lumayan murah lah untuk, menurut saya. Jadi dimasukkan lagi di sana, jadi saya kembali tugas ke Sumba sementara, anak dan istri saya, ibunya, meneruskan terapi lagi di Makassar, Makassar, iya. iya. Waktu di terapi di Bogor Pak banyak perubahannya? Iya, alhamdulillah, Alhamdulillah. di Bogor itu dia mulai setelah diterapi, mulai dapat, bicara, ngomong dengan kita semua dengan saya dengan ibunya, dengan saudara-saudara lainnya, kakaknya. Jadi, kemudian di Makassar itu, kemudian kan sudah umur 5 tahun, ibunya kemudian, istri saya konsultasi sama, pengasuhnya kalau nggak salah namanya itu Ibu Samsia Basir, saya masih ingat Ibu Samsia Basir kalau nggak salah, mudah-mudahan masih ada di sana ya, tempat terapinya itu. Dia bilang ini anak, jangan dulu dimasukkan ke TK atau SD, biarkan dulu di terapi bicara sama dia, langsung dibawa dia. Jadi dari umur 5 tahun sampai 8 tahun, jadi ada sekitar 3 tahun kita lanjutkan terapinya di Ibu Sam itu, sampai betul-betul, dia dapat menulis, dia dapat berbicara dan, motoriknya sudah agak bagus. Jadi, eee, dia masuk sekolah itu umur 8 tahun, baru bisa masuk di SD-nya, sekolah dasar. Di sekolah dasar negeri? Iya, waktu itu kebetulan saya sudah tugas di Pangkep, jadi kita masukkan di, SD negeri di Pangkep, di sana. Tapi
sudah ini banyak perubahan ya terhadap anaknya, sudah bisa bicara pada saat itu Pak? Iya, Ya. sudah menghampiri normal bicaranya, sudah berinteraksi dengan teman-temannya, sudah dapat menerima pelajaran dari Dari guru-gurunya. gurunya. Iya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan sebenarnya ada satu hal yang perlu juga diketahui untuk orang tua penderita autis itu bahwa selain diberikan terapi bicara, kemudian terapi motorik juga, yang anak autis itu harus juga didisiplinkan dalam hal makanannya. Jadi maksudnya dia harus dalam masa proses terapi itu harus diet, istilahnya diet terigu dengan susu Oh karena iya. Oh diperhatikan pola makannya iya, Pak ya? pola Betul. makannya Pak Kamil ya, karena ada diet glutenin itu ada protein di terigu dengan susu itu yang tidak bisa mereka terima, yang tidak bisa dicerna oleh usus mereka. Karena kalau itu masuk istilahnya membuat eee, semacam euforia bagi mereka. Mereka bisa menjadi hiperaktif, bisa menjadi tantrum karena pengaruh makanan juga itu. Betul Pak. Iya. Apalagi di usia itu biasanya kalau tidak dikontrol ya Iya, oleh orang tua heeh, atau keluarga dekat, nah, maka biasanya anak-anak itu bermacam-macam yang dikonsumsi. Apa yang dia lihat dari temannya, nah, itu juga yang mau dikonsumsi seperti itu. Dan ini selalu dalam pengawasan ya, iya, pengawasan dari orang tua, terutama dari Pak Hasan sebagai ayahnya, ya sebagai bapaknya, ya. iya, betul Pak Kamil, karena waktu itu ya untuk mengganti susunya kita terpaksa harus membelikan dia susu kedelai, kemudian untuk camilan-camilannya yang dari berbahan dasar terigu itu diganti dengan berbahan dasar beras. Beras. Iya, camilan-camilan dari beras. Ya, kita kembali lagi dari awal, Pak. Iya, Waktu Bapak ini sedang menempuh pendidikan, tugas belajar, kemudian di samping merawat anak yang memiliki keterbatasan ini, bagaimana caranya membagi waktu ini, Pak? iya, makanya kemarin itu eee ada memang ada memang dilema kemarin itu Pak Kamil sehingga waktu itu istri saya mengatakan, "Wah kalau saya sendiri yang mendidik anak ini agak berat juga karena di samping ada yang autis ini ada juga kakak dengan adiknya yang butuh butuh perhatian." Perhatian. Iya, makanya kemarin itu dari Wakabubak, saya putuskan untuk menemani dari Sumba itu saya putuskan untuk menemani istri untuk mendidik anak-anak, makanya saya minta minta izin sama atasan di Sumba di Sumba sana untuk pindah tugas ke Makassar ini, pindah tugas ke Makassar untuk bisa mendampingi anak-anak karena memang harus diakui bahwa butuh perhatian besar, butuh fokus yang lebih banyak lagi untuk kesembuhan anak-anak yang menderita autis, termasuk pendampingannya jangan cuma dari istri saja, tapi kedua orang tuanya minimal harus mendampingi dia, Iya, iya. Betul, anak-anak itu betul. eee, kalau mau sembuh dengan cepat. Karena saya lihat pengalaman kalau teman-teman di terapi sana kalau ada anak yang cuma ibunya aja atau pengasuhnya saja yang membawa ke sana biasanya relatif agak lambat penyembuhannya dibanding kalau orang tuanya semua ikut berpartisipasi Iya, untuk berkontribusi untuk mendidik anak tersebut. iya. Harus selalu ada pendampingan dari orang tuanya. Iya, benar. Harus Iya. didampingi kedua orang tuanya. Jadi si anak ini sudah ini Pak ya, sudah baik ya.
Itu mulai dari waktu sekolah SD atau SMP sudah? Iya, alhamdulillah, setelah, eee, masuk SD kira-kira, kelas kelas 4 lah, kelas 4. 4 saya lihat sudah mulai normal, sudah bisa agak dilepaskan, makanya, perlahan-lahan, perlahan-lahan, kita apa, biarkan dia bermain normal dengan, teman-temannya, kemudian dia juga bisa ikut ekstra kurikulernya, teman-teman biasanya kemarin waktu SD itu dia sering nginap di di sekolahnya untuk mendapatkan semacam sistem, pesantren di situ. Mhm. Hari Sabtu Minggu mereka nginap, dipesantrenkan sama, guru-gurunya di sana. Dan alhamdulillah kalau tidak salah sekarang sudah kuliah Pak ya? Iya benar Pak Iya, Gamril, sudah sekarang usia remaja ya? iya, Hmm. motoriknya sudah bagus juga, dia sudah bisa bawa Motor sendiri. motor sendiri untuk pergi kuliah, bisa bergabung dengan Iya. organisasi mahasiswanya yang ada di kampusnya di sana, bisa, terlibat aktif dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya di sana. Ya, ini luar biasa Pak ya. Pengalaman Pak Hasan mendidik dan merawat anaknya sampai sudah kuliah. Alhamdulillah. Eh, Ya, pemirsa saya kira itu bincang-bincang pagi kita bersama narasumber Pak Muhammad Hasan SKM MSI terkait merawat dan mendidik anak yang memiliki keterbatasan, dan alhamdulillah berkat kesabaran beliau anak dari Pak Hasan ini sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ya, di salah satu perguruan tinggi di Makassar ya Pak Hasan. Saya kira itu pemirsa, sahabat podcast dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Sekian dan terima kasih bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di agenda yang lain.